Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, serta para pendengar Radio Tazkiyah FM dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita sekalian masih diberikan Allah kesempatan untuk menggunakan dua nikmat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat, kemudian nikmat sempat. Kita lihat betapa ketika manusia dalam kondisi sehat, mereka tidak ingat kalau satu saat mereka akan sakit. Saya yakin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau orang ini sedang berada di warung sate, mereka sedang berada di rumah makan, tidak akan mungkin mereka ingat yang namanya rumah sakit. Yang akan muncul kalimat adalah maknyus, nikmat, lezat, ladzid, mantap. Karena apa? Pada kondisi seperti itu mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ingat kalau satu saat mereka akan sakit. Padahal ada ungkapan dari seorang ulama mengatakan, kalau kamu mempunyai nikmat, ingatlah satu saat nikmat itu akan digilirkan kepada orang lain. Kalau kamu sedang merasakan satu nikmat, ingatlah bahwa nikmat itu akan digilirkan kepada orang lain. Ini watak dunia, dunia ini tidak ada yang abadi. Kalau saya tanya, Bapak sekarang ini sehat? Oke, sehat. Satu saat pasti akan sakit. Kalau kita diberikan satu musibah, ingatlah tidak selamanya musibah mengenai manusia, musibah itu akan hilang dari orang yang terkena musibah tadi. Kebalikannya, kalau orang ini sedang sakit, ini biasanya Bapak Ibu, mereka ini ingat, ya Allah, andaikan enak ya, makan nasi goreng enak ya, makan ikan bakar enak ya, makan seperti ini. Karena apa? Kesehatan sudah dicabut. Yang kedua, yaitu nikmat sempat. Makanya ada ungkapan indah dari seorang ulama, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatul lil mar'i ayyi mafsadah. Ada tiga hal yang termasuk merusak. Pertama adalah as-syababa, waktu muda. Makanya biasanya waktu muda yang punya pepatah muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk neraka, itu kan anak-anak muda. Karena apa? Waktu muda ini geloranya masih luar biasa. Gelora muda, gelora umur 17-an, 20-an. Tidak ada gelora umur 70 tahunan. Itu sudah redup, ibarat saya ini tinggal nunggu sore sama pagi sama sore hari saja. Kemudian apalagi? Wal faragh, waktu luang. Biasanya kalau orang waktu luang, waktu nganggur,
ini pikirannya kemana-mana, Bapak Ibu. Saya itu kalau punya tetangga anak-anak muda yang kongko-kongko malam hari di gerdu, itu biasanya paginya itu ada banyak bekas kepala ikan dibakar. Saya mikir ini mereka nggak nanam ikan, nggak ngopen ikan, tapi bekas kepala ikan dibakar, Pak. Nanti ada jagung di situ, ada yang kehilangan udang, ada yang kehilangan ini. Ini karena penyebab dari waktu nganggur. Padahal dalam Islam itu nggak boleh yang namanya orang-orang Muslim, orang-orang beriman ini nganggur, nggak boleh. Termasuk di kesempatan sore hari ini, innas sababa wal faragha wal jiddah. Kemudian kekayaan. Betapa banyak orang-orang kaya ini yang mereka rusak karena kekayaan mereka. Padahal saya sering sampaikan, pandangan itu kan nggak cocok dengan keadaan. Banyak orang miskin yang iri dengan orang kaya. Mereka mau jalan-jalan ke luar negeri bisa. Ketika mereka mengadakan acara pernikahan dengan suasana yang wah, yang mewah, bahkan dengan biaya yang beratus-ratus juta, bahkan miliar-miliar. Saya sampaikan sama orang-orang yang nggak punya uang, Bapak, justru kalau kita renungkan nikmatnya lebih nikmat orang yang nggak punya uang. Saya berikan gambaran enak saja. Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak para artis kemudian orang-orang kaya yang mobilnya mewah itu makannya sampai nambah? Tahu nggak makan nambah itu, Ibu? Tanduk kalau orang Jawa bilang. Nggak ada orang artis apalagi pejabat pemerintah makannya tanduk, itu nggak ada. Yang makannya tanduk itu ya orang derep di pinggir sawah itu. Orang nyangkul, lauknya kapsul itu, wah subhanallah. Kalau orang pegunungan kapsul ini kan kulit melinju itu. Saya lihat ini di tepi sawah sampai piringnya nggak kelihatan itu loh, Pak. Piringnya nggak kelihatan itu, betul. Tanpa pakai cendok, tanpa pakai garpu, itu 5 jari, subhanallah. Itu nikmatnya ada semuanya. Karena Allah berikan manusia itu kebahagiaannya ada masing-masing pada mereka. Karena ini kita gunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, saya tak ngalor ngidul dulu sebentar. Karena kata para ulama, ada 3 karakter atau ciri waktu. Yang pertama, ini waktu adalah wataknya cepat berlalu. Ternyata waktu cepat berlalu ini ada ungkapan indah dalam sebuah syair, marat sinni nabil wisoli wa baliha faka'annaha min kusrihal ayyam. Ketika tahun-tahun ini berjalan dengan segala kenikmatan, itu rasanya cepat. Uang kita banyak, kita punya uang, udahlah nggak usah banyak-banyak, 1 koper. Anak 3 semuanya soleh, istri 2 taat semuanya. Kemudian kita nggak punya utang, kemudian apalagi tetangga nggak usil, badan kita sehat. Itu saya yakin waktunya berjalan begitu cepat. Karena apa? Kita nikmati dengan segala keindahan. Marat sinina bil wisali wa baliya, dengan segala kenikmatan. Faka'anna min kusrihal ayyam, waktunya cepat. Tapi sumaan sanat ayyami hajrin ba'daha faka'anna min tuliyal ayyam. Kalau hari-hari ini kita lalui dengan segala penderitaan, subhanallah, lama betul, Pak. Bapak punya anak 3, ini rambutnya disemprot suket, kalau saya sering bilang ini. Rambutnya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ikut anak pang, anak ini dan itu. Istri 1 rewelnya bukan main. Badan 1 kena asam urat sama kolesterol, nggak sembuh-sembuh. Uang di dompet cuman adanya 2.000, utangnya banyak, tetangganya usil. Kira-kira itu lama atau sebentar, Bapak Ibu? Lama. Faka'anna min tuliyal ayyam. Betul. Ini makanya karakter waktu, cepat berlalu waktu. Betapa cepatnya. Saya gambarkan dulu hari raya tahun 2012, kemudian 2013 beda dengan hari raya 2014 kemarin. Seakan-akan kita terdengar suara takbir 2000 hari raya Idul Fitri, tidak terasa kita kemarin baru merayakan hari raya Idul Adha dan sekarang sudah masuk ke tahun baru Hijriah. Yang kedua, kata para ulama, waktu ini cirinya adalah yang telah berlalu tidak akan kembali. Subhanallah, banyak orang tertipu dengan hal ini. Makanya kan kalau orang Jawa pesan sama anak-anak, isik cilik sing hati-hati kue bakal enom. Sing nom, yang hati-hati kamu nanti satu saat akan tua. Sing tua, sing hati-hati bakal mati. Itu seperti itu, Pak.
Itu prosesnya seperti itu, tapi kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Cepat berlalu, kemudian tidak akan kembali. Yang ketiga, waktu ini adalah sesuatu yang mahal bagi orang-orang beriman. Ada orang kaya di luar negeri punya umur 97 tahun. Dia kepengen umur 100 tahun tapi nggak nyampe. Andaikan ada orang jual umur, dia mau beli kok Pak. Bapak mau nyengkelong umur nggak setahun? 1 miliar, kalau bisa kira-kira mau nggak nyengkelong umur 1 tahun? Itu betul kalau para miliarder yang punya uang banyak, kalau umur bisa diambil dia mau loh Pak. Kecil, udah Pak, itu yang sepuh-sepuh, tak cengkelong saya setahun. Oke Pak, 1 miliar. Kira-kira jatah jenengan cuma tinggal setahun tok, itu gimana? Besok meninggal dunia jenengan. Itu makanya subhanallah, mahal. Kita jadikan mudah-mudahan sore hari ini, pertemuan yang lama kita nggak bertemu, mudah-mudahan menjadikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan di halaqah atau pertemuan pada sore hari ini. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, serta para pendengar Radio Tazkiyah FM dimanapun Anda berada, sengaja sore hari ini saya mengambil materi yaitu 9 hal yang penting yaitu dalam pendidikan putra-putri kula njenengan sami. Kenapa saya angkat materi itu? Seakan-akan sepele, tapi Bapak bisa tahu sama Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan salah satu amal yang tidak akan pernah putus adalah awaladin solihin yad'ulah, yaitu doa anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh yang mereka selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sementara alam yang sekarang kita ini hidup, zaman yang sekarang kita ini hidup, itu luar biasa Bapak Ibu. Sulit betul. Ibarat saya gambarkan ikan yang dimasukkan ke dalam kolam. Kalau tempat saya kan tambak Pak, itu kalau masukkan bandeng mesti diobatin dulu, dibersihkan dulu dari predator, kemudian nanti dikasih air. Ketika ikan bandeng dimasukkan, yang kecilnya paling sebesar kabel ini, dia aman karena nggak ada predatornya. Saya coba bayangkan, saya kemarin sampai ngingu 3.000, itu nggak sisa sama sekali Pak. Karena apa? Banyak predatornya, ularnya banyak, ikan pemakannya banyak, habis predatornya banyak. Sama. Anak-anak yang kita sekarang ini hidup itu luar biasa Pak. Dulu kita nggak kenal bahasa yang macam-macam, sekarang bahasaan itu sudah aneh-aneh. Bahasa anak-anak yang muncul karena pergaulan bebas, karena sesuatu yang terjadi di masyarakat ini mereka serap, kemudian mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana anak umur SD yang mereka kelasnya SD tapi tingkah lakunya sudah seperti anak-anak SMA. Yang anak SMA, SMP itu sudah seperti anak-anak kuliah. Yang anak-anak SMA itu sudah seperti ibu-ibu. Sudah beda lagi, karena apa? Zaman. Seperti itu. Makanya kata Rasulullah, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum." Ajari anakmu karena anakmu ini enggak hidup di zaman yang bukan zaman kalian. Yang hidup di zaman yang bukan pada zaman kalian. Insyaallah coba nanti kita berbagi, kita merenungkan bersama, karena kalau anak kita baik, ini adalah generasi bersama. Coba kita bayangkan, Anda kalau masuk ke satu kampung yang notabene mereka nggak terjangkau dengan agama. Itu saya pernah Pak di tepi jalan, saya sholat jamaah, itu sudah anak mudanya nggak ada, yang imami baca Fatihah itu loncat-loncat. Bukan orangnya loncat, Fatihahnya yang loncat itu Pak. Saya bahasanya tuasan saya disuruh imami nggak mau. Setahu saya ini karena orangnya itu sepuh pakai sorban. Ini ternyata casing ini nggak mendukung betul Pak. Pakai sorban, wah subhanallah sampai giginya nggak ada. Ini kan saya kira udah luar biasa ini. Tapi ternyata seperti itu, anak mudanya nggak ada. Ini kalau generasi dibiarkan seperti ini, bayangkan ini tahun 2014, Anda bisa bayangkan nanti 2015 kira-kira anak kita seperti apa? 2016 seperti apa? Kita lihat desa kita ini yang sekarang seperti apa. Ini makanya kalau tidak ada langkah-langkah orang tua untuk memperbaiki anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang baik, karena bahasa orang Jawa bilang gelo keduwung kula jenengan. Kita bahas yang pertama, apa sih hal-hal terpenting ketika kita mendidik anak, biar kita ini dalam mendidik anak nyaman, kemudian tidak ada rasa gerutu, kemudian insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah
bahwa mendidik anak itu adalah ibadah, Bapak. Coba saya tanya, kalau ibadah itu nilainya uang atau pahala? Pahala. Tapi banyak, ada nggak orang yang tertarik dengan pahala pada saat ini? Nggak ada, Pak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu kebahagiaan orang yang ngaji, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi orang-orang yang keluar untuk mencari ilmu itu mereka ditulis seperti orang yang berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga mereka pulang, Pak. Ada nggak? Ini kira-kira orang nyangkul dikasih dalil seperti itu nggak? Man kharaja ila nyangkuli gitu ada nggak? Ada. Itu kalau cari dunia beda lagi. Jadi kalau orang yang mencari ilmu itu ditulis oleh Allah seperti orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mereka pulang. Sama Bapak Ibu, ikhwani fiddin rahimakumullah serta para pendengar yang ada di rumah, bahwa yang namanya ibadah ini adalah ukurannya bukan dunia, tapi adalah pahala. Kita lihat gini, satu gambaran saja. Sholat jamaah itu kan nilainya 27 derajat, ada yang mengatakan 24 dalam hadis. Kalau di rumah satu. Sekarang kita lihat masjid megah sekarang. Jadi masjid ini kalau nggak dibongkar nggak ngetren. Kalau nggak dipogar nggak ngetren. Wah, ini masjid masa kuno. Jadi orang-orang sekarang ini mereka lebih suka memperbagus sangkar daripada burungnya. Itu betul. Sangkarnya itu luar biasa sampai pernah dikasih lampu. Kemudian dicat sampai lapisannya emas. Burungnya burung emprit. Kakinya pincang lagi, Masya Allah, sambil tengok gini. Ini oke lah, sangkarnya bagus. Lebih baik dalamnya burungnya mahal, tapi walaupun sangkarnya nggak karuan Bapak, kalau burungnya mahal itu mahal. Karena yang dicari itu bukan sangkarnya. Sama, coba, sholat sehari sendiri, itu di rumah satu, kalau di masjid itu 27, mereka lebih tertarik di rumah. Anda bayangkan kalau itu dimaterikan, Bapak, Anda kerja di rumah dengan nilai 1 juta, sama kerja agak jauh sedikit lah itu di pojok desa sana 27 juta. Kira-kira mau lari kemana ini Bapak? Halo, oh nggak mungkin kok wis Pak. Ora usah ngoyo Pak. Di rumah saja 1 juta disyukuri. Nggak mungkin. Itu yang stroke berani jalan ke sana loh Pak. Berani nggak yang stroke ini? Berani sampai ngelangsur. Pak mau kemana Pak? 17 juta Bu sampai sana. Karena apa? Kelihatan pahala Bapak. Sama, mendidik anak ini, kalau kita niati ibadah, kalau bernilai ibadah, kita akan semangat. Bukan di dunia pahalanya, tapi di akhirat. Coba kita lihat, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Ada seorang perempuan yang jadi TKW di luar negeri. Karena saya punya tetangga yang banyak kerja di sana. Ketika mereka malam ngopeni anak majikan, nangis, kemudian buatkan susu, kemudian dibopong. Kira-kira ada rasa ngeresulo nggak itu Bapak Ibu? Si pembantu tadi. Walaupun dalam hati itu tidak dikeluarkan. Mereka senyum, ayo itu buatkan susu. Dia berangkat. Karena apa? 5 juta per bulan. Kelihatan. Tapi kadang ibu-ibu kalau anaknya sendiri nangis, oh, ini bocah kok angel susu tak kejrek, ini bocahnya. Karena apa? Ibu, Bapak, kita nggak tahu bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu ada ujiannya di situ nanti. Ada nilai tidak diterimanya, ada nilai diterimanya. Makanya coba kalau kita niatkan seperti itu, insya Allah kita akan berjalan mendidik anak ini dengan sesuatu yang luar biasa. Karena niatannya adalah ibadah. Coba kalau ngaji seperti ini Pak. Dapat apa antum? Snack paling. Kalau ada, kalau nggak ada ya kebangetan kan gitu. Betul. Ini, makanya pertama itu, niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu hal yang penting dalam mendidik anak yang perlu kita perhatikan, ikhlaskan niat ketika mendidik anak. Sebab kalau kita nggak ikhlas, kita lihat orang tua sekarang Bapak. Jadi orang kampung ini kan, karena kalau luar negeri dibuka, mereka punya anak perempuan sama anak laki-laki itu dibedakan, Pak. Jadi kalau anak laki-laki itu silakan, kamu mau jalan silakan, kamu mau jadi orang yang nggak sukses silakan. Yang penting saya mengopeni anak saya yang perempuan, sebab ini calon-calon aset-aset yang nanti bisa kerja keluar. Lah ini kalau sudah seperti ini sudah beda.
Saya gambarkan gini, ada orang tua yang nyekolahkan anak, Le, kamu sekolah di SD. Kenapa Pak? Wah, di MI, jangan di MI. MI nanti paling besarnya jadi lebih toh. Jadi modern nanti besarnya. Kamu di SD, kemudian nanti naik ke SMP, naik lagi ke SMK, ambil jurusan farmasi atau ambil jurusan yang ini. Kamu saya kuliahkan di sekolah teknik, nanti biar jadi S2. Biar apa Pak? Nanti biar bisa membantu ekonomi orang tua. Coba Bapak, Ibu, Anda bisa bayangkan, niatannya sudah orang tua nyekolahkan anak nanti materi. Satu saat si anak ini S2, sarjana 2, kemudian lulus, kemudian dia nganggur, apa yang terjadi di orang tua? Oh, stres Pak, waduh, kebuka sak kandang teh san. Uang habis, sawah sudah dijual, kamu S2 malah nganggur, ini mereka akan kecewa. Makanya sesuatu yang tidak akan membuat kecewa ini adalah kalau segala sesuatu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak akan pernah kecewa adalah orang-orang yang segala perbuatannya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya ibu-ibu wabil khusus yang ada di rumah, yang ibu-ibu ini selalu bergelut dengan anak, kalau bapak ini memang nggak terlalu bisa diandalkan. Kalau ibu-ibu ini di rumah yang mereka bergaul terus dengan anak-anak, yang mereka gembul terus, ini Masya Allah. Kalau ibu nggak dididik bagus untuk membuat jiwa yang ikhlas dalam mendidik anak, subhanallah Pak, Anda bisa lihat ini peristiwa-peristiwa banyak di tengah-tengah masyarakat yang bagaimana sumpah serapah dari seorang ibu, bagaimana ungkapan-ungkapan yang nggak bagus dari seorang ibu yang itu dilontarkan kepada darah dagingnya sendiri. Makanya ikhlaskan. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk anak-anak. Ini kita kan memahami bahwa yang namanya doa ini kan, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh, ya Allah mudah-mudahan anak saya sukses, itu sekedar itu. Ternyata para ulama mengatakan termasuk ungkapan kita yang nggak sadar, itu bisa jadi doa. Ada apa Bu? Ini loh Bu, anak saya itu nakalnya, bukan, itu panjangnya nggak karuan Pak. Sering dengar itu nggak Pak? Panjang sekali. Anak saya itu Bu, nakalnya bukan main. Sudah nakal dipanjangkan, diekokan lagi itu. Itu bisa jadi anak ibu itu nakal betul. Karena kita sering mengatakan bodoh kamu. Anak ini Bu, Pak, punya PR gini, contoh gini. Anak dikasih pelajaran, Dek, 1 tambah 1 berapa Dek? 14 Bu, Masya Allah. Adik kok pandai sekali, gitu kira-kira bisa nggak seperti itu Pak? 1 tambah 1 berapa, B? 12, Bu. Masya Allah. Kira-kira bodoh atau pandai itu, Bu? Langsung spontan, goblok kamu itu. Ini anak goblok betul nanti loh, Pak. Yang pas kalimatnya gimana? Kalau anak 1 tambah 1, 12, yang pas gimana? Aduh, Dik, keliru. Jangan 12, jangan langsung kita goblok, Pak. Kita coba bayangkan, Bapak Ibu, dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74, kita selalu berdoa, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu mendoakan supaya istri kemudian anak itu menjadi permata hati, qurrata a'yun. Yang namanya permata itu membanggakan atau menyedihkan, Pak. Coba ada seorang perempuan pakai gelang karet, Pak. Ini sampai sini. Ini permata atau apa ini? Kalau dia gini-gini dok, tangan kok sumuk gini, ini orang stres ini Pak. Karena apa? Mau sok gelang karet kok gini-gini, nggak ada. Tapi kalau coba dia pakai gelang yang betul, itu sampai sini buahnya bukan main, itu Masya Allah. Sampai gelang itu Masya Allah Bu, ini keudaranya panas Bu. Ini karena membanggakan Pak. Sama anak, istri, itu didoakan apa? Qurrata a'yun, mereka menjadi permata hati, menjadi buah hati yang membanggakan kita ini. Makanya doakan kebaikan kepada mereka. Jangan doakan mereka ini jadi subhanallah Bapak. Coba andaikan kita melihat tingkah laku anak yang enggak baik, hati-hati ketika dalam kondisi marah, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang berbahaya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah dakwatul walid, doanya orang tua. Karena ketika ada orang datang ke tempat saya, Ustadz, anak saya itu punya majikan, itu majikan ini galak betul Ustadz, doakan. Saya katakan, Pak, jenengan lebih mandi, jenengan lebih mustajabah doanya daripada saya. Yang kedua dakwatul shaim, yaitu doanya orang puasa.
Dan yang ketiga adalah doanya orang musafir, orang yang bepergian itu Pak. Masya Allah, akan Ibu doakan yang baik. Kemudian, lakukan akikoh. Yang keempat, lakukan akikoh untuk anak ketika kita mampu. Wah, ini kalau berbicara tentang akikoh ini luar biasa Bapak Ibu. Karena dulu ketika saya kecil, itu masyarakat nggak mengenal yang namanya akikoh. Jangankan akikoh Pak, kurban aja mereka nggak paham. Bahkan kemarin ketika Idul Adha, ada orang punya pemahaman kalau korban ini setiap tahun sekali. Oh bukan, setiap seumur hidup sekali. Jadi ini sudah korban, wes rampung. Ada ditanya, Bu, kok nggak korban, Bu? Ah, kulo kemarin sudah, Pak. Saya sudah korban sekali. Ternyata mereka punya keyakinan sekali karena besok di akhirat mau ditumpahi, mau dinaiki. Ya. Wah, lane seperti itu Bu, oke lah, jenengan punya keyakinan nanti korban mau dinaiki. Lembak korban lagi, Ibu punya kambing 17 besok, sisanya naiki, yang lainnya nanti disewakan ke orang lain gitu saja. Itu karena pemahaman yang keliru Pak. Betul, coba bayangkan kalau andekan orang korban ini cuma seumur hidup sekali, itu nggak ada orang makan daging nanti loh Pak. Betul. Ini akikoh, syariat akikoh. Kenapa akikoh ini disyariatkan oleh Allah SWT lewat Rasulnya? Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Banyak, ini derajatnya sahih, Bapak Ibu. Kullu ghulam rahinatun bi aqiqati. Jadi setiap anak itu tergadaikan tergantung akikohnya. Kapan itu? Memang disembelih pada hari ke-7, dikasih nama, kemudian dicungkur rambutnya, ditimbang seberat, yaitu perak atau gram perak, ditimbang berapa itu nanti disedekahkan. Cuman yang mengatakan harus di hari ke-7 itu cuman pendapatnya Imam Malik, itu afdolnya. Tapi kata para ulama lainnya, kalau memang hari itu nggak mampu nggak ada masalah. Di 14-nya, di 21 harinya, atau kapanpun kalau selagi orang tua belum mampu. Intinya akikoh ini adalah bentuk ketaatan orang tua atau bentuk ketaatan dari seseorang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pembelajaran baik untuk anak-anak dikenalkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, masih banyak materi, yaitu carikan rizki yang halal untuk anak-anak Bapak Ibu. Ini kita lihat Bapak, anak dari koruptor itu nggak mungkin mereka jadi ustadz. Anak-anak orang-orang yang berbuat kejahatan, yang hartanya tidak halal, itu sulit. Yang kita kadang-kadang makan halal saja Pak, anaknya ngejel kok Pak. Yang kadang-kadang kita nyarikan harta hati-hati itu kadang-kadang anaknya sulit. Karena apa? Segala sesuatu kalau dikasih makan yang tidak pas, itu nggak pas. Sepeda motor, antum lihat. Saya pas ngaji di STM tanya Pak, ini kalau motor dikasih minyak tanah, kira-kira bisa jalan nggak Pak? Oh bisa Pak Ustadz, tapi bunyinya nggak karuan. Betul Pak, ini sama Pak. Orang sekarang ini karena makannya keliru, nggak karuan bunyinya Pak. Macam-macam saja ini. Disuruh jalan ngaji, jalannya nggak karuan kemana itu. Casing juga nggak karuan. Ini karena apa aneh Pak? Dulu antum nggak pernah lihat sepeda motor yang palak racingnya kecil, nggak ada. Sampai ada jamaah cerita, Ustadz, anak saya itu Ustadz Mas Allah diberikan sepeda motor besar Pak. Itu yang palaknya mau diganti yang kecil. Itu aneh-aneh saja itu Pak, betul. Alam sekarang karena apa? Mungkin karena makanannya, karena ibarat sepeda motor tadi dikasih bahan bakal keliru, jalannya nggak karuan. Sama dengan orang sekarang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Orang Islam ini makan selektif. Jadi tidak sekedar halal, tapi yang toyib, yang bagus juga. Saya dulu pernah dengar cerita dari orang tua, nek orang kuno itu nggak ada makan aneh-aneh Pak. Makanya penyakit kolesterol, asam urat, kencing manis, darah tinggi, apalagi itu Leo, penyakitnya kan aneh-aneh Pak. Namanya aja bingung jenengan. Oh, ini stroke itu mati separuh itu Pak. Apalagi coba Pak. Itu aneh-aneh. Ternyata orang dulu kenapa nggak seperti itu? Makanannya hebat Pak. Godong poong pakai sambal. Kemudian ada lagi, itu apa itu Pak? Godong kates itu kan, pakai sambal. Godong gowo, itu kates pakai sambal. Jadi sekedar gereh dibakar, ini ikan asin dibakar, ikan dibakar, makanya subhanallah, jauh dari itu. Sekarang kita lihat, kita ini syahwat mata, kalau lihat makanan itu
Luar biasa Pak. Sampai ketika molen besar itu nggak laku, sekarang diganti molen mini Pak. Molen mini, molen crispy. Padahal itu lebih mahal itu Jan ini kalau direken itu. Itu betul Bapak. Makanya kalau sampai anak-anak kita carikan sesuatu yang haram, jangan salahkan Pak. Dulu ketika anak minum air susu ibu, itu anak-anak kan disuruh ngaji gampang. Karena memang bapaknya cari halal, dimakan oleh ibunya, kemudian air susunya itu air susu halal. Sudah sekarang beda Pak. Minumnya susu sapi. Makanya anak itu kalau suruh ngaji, masih ingat gak itu? Masih suruh ngaji itu sulit, Dik. Ngaji, Dik. Moh, kan itu kan. Sama seperti sapinya itu. Makanya hati-hati, subhanallah. Kemudian, yang keenam, yang perlu kita perhatikan adalah hidupkan rumah dengan pelajaran agama atau keimanan. Kenapa harus seperti ini Bapak Ibu? Sekarang saya berikan gambaran, nanti Ibu Bapak bisa memahami. Sebelum Islam datang, ini kan sudah ada agama macam-macam Pak. Ada Hindu, ada Buddha. Yang dulu para pendahulu, pendakwa-pendakwa yang datang di tanah Jawa ini, mereka tidak menepis itu. Silakan berjalan. Yang penting rohnya Islam dimasukkan. Tapi sampai sekarang, kalau kita lihat di masyarakat Bapak, ini masih banyak sekali keyakinan-keyakinan yang miring. Kalau bahasa kita khurafat, tahayul itu masih banyak. Saya ambilkan contoh saja. Yaitu tentang ketika orang pulang dari ziarah kubur. Itu kan biasanya orang Jawa kalimatnya gampang. Le raupi. Ayo cuci muka. Iki setane tenggerendul ning nggon wajah. Kok ndak kena sawan, nerak diraupi ndak kena sawan. Itu Bapak kalimat enteng, makanya orang dengan seperti ini mereka takut. Identik ketika habis melayat, habis ngantarkan jenazah dari kubur, itu seakan-akan wah Masya Allah setannya banyak, takut, makanya disuruh raup dulu. Kan dukun mengatakan Pak, ini ilmu perdukunan. Kalau mau bikin warung tetangga ini peteng, gelap, itu dikasih apa katanya Pak? Dikasih lemah kuburan. Itu ada cerita seperti itu Pak. Udah kamu kalau mau warung tetanggamu nggak laku, kasih lemah kuburan. Biar nggak kelihatan, 3 truk sekalian. Kelihatan nggak itu Pak? Ya nggak kelihatan 3 truk lemah kuburan itu Pak. Kasih. Lah ini kalau hal-hal seperti ini dijalankan baik, diterangkan Pak. Ada lagi ini yang muncul sekarang. Dulu kan nggak ada orang takziah pakai baju hitam, itu nggak ada Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang coba. Ini saya tanya, ini yang ngajari siapa ini? Pakai baju hitam. Bayangkan di Islam itu kan ada takziah, ada tahniah. Takziah itu berduka cita. Kalau tahniah itu kan bersuka cita Pak. Jadi kan ada orang tetangga lahiran, kemudian Anda datang mengatakan selamat ya atas kelahiran anak Anda. Punya rumah baru, selamat ya, sudah punya rumah baru. Itu namanya kita ini bertahniah, bersuka cita. Tetangga ini punya hajat, Anda datang nyumbang, kan biasa orang kamu gitu nyumbang. Sudah orang bahagia, kemudian lagi cerah, datang pakaian cerah, bawa amplop, kemudian disalami. Kira-kira itu gimana Pak? Itu sudah bahagia, bertambah bahagia. Bayangkan ketika susah. Seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dia jadi janda, rumah di pinggir kali, belum dikeramik, lampunya 5 watt, merah, hampir putus lagi. Ini saya bikin minus sekalian Pak. Yang datang orang 25 ngelayat pakainya hitam-hitam semuanya. Kira-kira gimana itu Pak? Assalamualaikum, subhanallah. Itu langsung pingsan sekalian itu istrinya nanti Pak. Ini kadang-kadang kelirunya kita. Karena apa? Kita tasabbuh lihat orang-orang di televisi. Yang artis itu ketika layat pakai payung hitam, pakai kacamata hitam, kerudung hitam, baju hitam, subhanallah Pak. Anda lihat, dokter itu pakai apa kalau meriksa pasien? Putih Pak. Pernah dokter pakai hitam Pak? Gak ada. Dokter itu pakai putih, perawat pun pakai baju yang cerah. Karena apa? Orang sakit melihat orang cerah senang. Subhanallah. Saya bayangkan Pak, dokternya pakai hitam, kacamatanya hitam, kemudian pakai palu sekalian gini. Kira-kira pasiennya gimana Pak? Pak betul. Langsung ini wassalam itu pasiennya. Ini makanya seperti itu. Kita menghibur seseorang yang terjadi di masyarakat latah karena nirun. Bahasanya tiru-tiru tapi rak meguru. Ada lagi Bapak, nih saya terangkan yang kejadian unik-unik di masyarakat, biar kita semangat menanamkan ini di masyarakat.
yaitu tentang akhlak. Biasanya orang ini kalau ngimpi dipatok ular ini biasanya mau apa ini, Pak? Nah, ini kan Anda sudah tahu tafsirnya. Ini jono mantan-mantan ahlul perimbon, ahlul klenik ini jadinya. Kan biasanya gini, kalau orang mimpi digigit ular, itu katanya kan tafsirannya mau cepat-cepat nikah atau mau dikejar-kejar gadis. Kalau mungkin sekelas antum-antum yang muda ini, umur yang 25, 27, ditafsirkan itu agak memper, Pak. Agak memper bahasanya saya. Oh Pak, saya mimpi digigit ular. Oh, kamu mau dapat gadis itu, memper. Kalau yang 70 tahun bayangkan, Pak. 70 tahun kakek-kakek cerita sama cucunya, Le, ada apa kek? Simbah kok tadi malam mimpi digigit ular, Wile. Kira-kira cucunya mau nakwilkan gimana itu? Wah, bahaya Mbah. Hampir ini Simbah ini. Hampir apa itu Pak? Hampir meninggal itu. Jadi nggak ada Pak, tafsiran seperti itu nggak ada. Makanya kata para ulama, mimpi itu kan ada 4. Satu, mimpinya Nabi, pasti benar. Mimpinya orang soleh, mimpinya orang kacau. Yang nomor 4 adalah mimpinya orang kafir. Kalau kita ini paling kelasnya mimpi yang ketiga Pak, mimpi orang kacau kita ini. Kadang-kadang siang bertengkar dengan istri, malamnya bertengkar semalaman itu Pak, mimpi itu. Siangnya nyangkul, mimpinya nyangkul, kapan istirahatnya gitu Pak. Siang nyari utangan gitu, nggak nemu-nemu, nanti malamnya mimpinya juga nyari utangan Pak. Kita mimpinya orang kacau. Makanya kalau mimpi jelek itu kata Rasulullah kita jangan ceritakan. Coba kalau mimpi jelek biasanya apa Pak? Kita kan balik bantal Pak. Balik nek mimpi jelek kamu balik bantal. Mimpi dikejar harimau, bantalnya dibalik. Dikejar anjing, balik lagi kejar kuntilanak, balik lagi kejar pocong. Semalam itu balik bantal masih utuh itu, dikejar terus. Padahal kalau ngimpi yang jelek, kamu bangun, kemudian meludahlah 3 kali ke arah kiri. Syukur-syukur Bapak istri tidur di arah kiri, betulan itu. Nah, ini istri tidur, kita ludah ke arah kiri. Oh, jadi bukan ludah betul Pak. Nanti kalau kita ngeludahi betul, yang mimpi jelek malah istri nanti. Besoknya bangun Pak, ada apa Bu? Tadi malam saya mimpi diludahi orang, nggak tahu itu yang ludahi suaminya itu. Itu cuma isyarat saja ke arah kiri, kemudian baca ta'awud. Kemudian jangan ceritakan. Kalau kamu ceritakan mimpi itu, takwilnya beda bahaya Pak. Coba antum cerita sama saya, Ustadz, saya tadi malam mimpi kok gigi saya patah Ustadz. Coba buka mulut. Saya lihat, oh masih utuh Pak, nggak apa-apa, aman Pak. Tapi kalau tanyanya sama orang yang biasa kelenian, Pak, saya tadi malam kok mimpi gigi saya kok patah Pak. Waduh, ini anak Anda salah satu pasti akan meninggal dunia. Pas kebetulan anaknya sakit, kira-kira gimana? Pikiran nggak? Betul Pak, orang ini biasanya karena sesuatu bisa sok mikir. Yang biasanya jalan melamun, lihat ke bawah, mudah-mudahan ada dompet jatuh. Ini yang banyak uang atau yang uangnya jarang kira-kira? Ayo, yang kadang-kadang lihat, wah, mbok menawa ada emas jatuh gitu kan? Itu yang uangnya jarang Pak, pikiran itu. Kemudian ada lagi Pak, ya ini ibu-ibu, biasanya seputar kehamilan dan persalinan. Kalau seorang perempuan ini hamil, kan biasanya ada kalimat ngidam Pak. Ngidam ini jadinya apa Bu? Kepinginan kan? Nah, tapi biasanya untuk alasan Pak. Kalau ngidam nggak dituruti nanti anaknya lahir jadi apa Pak? Wah, yuk tahu semuanya yuk jenengan. Ngiler Pak, betul. Bapak Ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimakumullah, serta para pendengar Radio Tazkiyah FM yang ada di rumah. Oke lah, kalau ngidam ini nggak dituruti, satu contoh, ada seorang istri kepingin durian. Ya dibelikan sama suami ini. Kebetulan lahir anaknya ngiler. Ah itu Pak lihat. Kamu itu pelit kok. Masa durian 30.000 nggak mau belikan? Lihat itu anaknya ngiler. Itu nyalakan Allah atau nyalakan suami itu Pak kira-kira? Jawab Pak. Dijawab. Nyalakan dua-duanya. Itu nggak ada kaitannya Bapak antara ngidam pengen itu dengan ngiler, nggak ada. Oke lah kalau ngidamnya bisa dituruti Pak. Pak kepengen martabak ya Pak. Oke Bu, martabak siap. Itu pasar rasanya ada. Pak kepengen molen Pak. Oke Bu, siap. Itu karena apa ringan? Kalau ngidam itu kok ngelus-elus perut, Pak, ini anakmu kepengen kulkas 2 pintu, itu kira-kira gimana Pak? Mau dibelikan atau dibiarkan itu Pak? Wah, yo ngiler, biarkan kan gitu aja Pak. Ini satu gambaran, makanya ngidam Bu, ngidam dengan ngiler gak ada kaitannya.
Kemudian ada lagi Pak, kalau istri hamil, itu katanya sang suami nggak boleh membunuh hewan. Pak, kamu jangan matikan lele Pak, nanti anakmu kumisnya 4 tok kayak ikan lele besok. Nah itu Pak, hati-hati Pak, jangan membunuh kepiting, nanti anakmu jarinya kurang. Bapak, mungkin ini dulu ada peristiwa, yaitu orang makan kepiting, kemudian ketika lahir anaknya jadi tangannya kurang. Itu kan tidak bisa dijadikan hukum, nggak ada kaitannya Pak. Jadi hewan apapun kalau disiksa itu bisa mendatangkan laknatnya Allah. Kalau kita siksa. Saya dulu pernah ada cerita di desa Samping, itu penjual ikan pindang Pak. Karena ikannya itu dihabiskan kucing, kemudian ikannya diikat dengan jaritan, kemudian digabyur sama minyak tanah, kucingnya diikat di tiang, kemudian dinyalakan api, sumet jep, menyala, langsung kucingnya itu muter-muter Pak, muter-muter sampai meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Kucing meninggal dunia atau wafat ini? Yang pasal Pak? Mati. Yo agak sopan sedikit Bu ya sama kucing ini Bu. Kucingnya ini nggak nerima, ada jamaah yang nggak terima Bu, kucing meninggal dunia. Baru-baru saya nggak bilang kucingnya wafat ini. Kucingnya mati. Ketika seperti itu Pak, selang beberapa hari orang tadi jualan pulang dari pasar, itu kena petir Pak. Kena petir, dier. Kemudian mati. Orang kampung bilang, wah kualat karo kucing. Saya bilang mungkin rodo memper nek kualat seperti itu. Rodo memper itu loh Pak, karena nyiksa kucing itu loh Pak. Mungkin karena doanya, tapi Allah alam. Tapi bayangkan antum di jalan naik sepeda motor ada kucing lewat, seret, kalau nggak diterak bahaya. Kira-kira itu ditebrak, napa sekalian jenengan ditebrakkan pagernya tetangga Pak, kira-kira yang pas itu Pak? Tabrak saja Pak. Saya itu sudah 2 kali nebrak kucing ini nggak ada masalah. Bahkan ada, saya dengar cerita dari teman itu, subhanallah, dia di tengah kampung nebrak kucing, orang kampung datang semuanya, bilang gimana Le? Ayo ki bahaya Le, lepas bajumu. Ini bajunya suruh lepas Pak. Disuruh apa? Buat kafan kucing ini. Disuruh buntel kucing, akhirnya kucing itu dikubur, dia pulang tanpa baju Pak. Kayak orang kalah judi itu loh Pak. Sampai rumah istrinya kan bingung, ini kok ngeligos seperti ini gimana? Ini karena hal-hal yang sepele seperti ini, makanya ibu tidak ada kaitannya. Oke lah, silakan suami makan yang baik, jadi nggak ada kaitan ketika istri hamil kemudian membunuh sesuatu, ini menjadikan anak-anak kita akan kurang jasadnya. Kemudian ada lagi, sebentar saya ambil jam biar tahu jam berapa selesainya. Yang selanjutnya Pak, ini kan biasanya kalau orang ibu hamil lihat orang jelek di jalan, itu biasanya perutnya digini Pak, amit-amit jabang bayi, kan itu. Pernah dengar seperti itu nggak Bu? Ya Allah, lihat orang hitam, cendek, pesek, keriting lagi, kan itu. Itu biar anaknya nggak tiru, amit-amit jabang bayi ojo tiru, kan itu. Kira-kira Ibu, Allah itu kalau membuat makhluk apa nirun ucapan kita Bu? Enak kalau gitu. Lihat orang ganteng, ya Allah mudah-mudahan tiru seperti itu. Enggak seperti itu Pak. Ibu jangan amit-amit, apalagi kok amit-amit Leo ojo tirun pakmu, gitu malah bahaya sekalian itu. Nggak disamakan dengan bapaknya. Ada lagi Bapak, yaitu apa? Kabotan jeneng, keberatan nama. Jadi kalau anak nangis, itu Bu, anakmu namanya kebanyakan, nama anak kok Muhammad Al-Mimbari, Al-Krosi, Al-Cagai gitu namanya panjang betul, itu nangis, keberatan nama itu, kurangi. Bapak, nama banyak itu zaman modern sekarang. Dulu itu sedikit. Jumadi, kan orang Jawa gitu kan? Paijo, Tukijo, Seni, Bejo. Bayangkan ada orang namanya Bejo, rewel nangisan, orang tuanya bilang, Bu, anakmu keberatan nama Bu. Itu mau dilongin apa ini Pak? Mau dikurangi apa namanya? Be. Yo, atau betsnya itu tinggal o-nya tok gitu. Nah, ini. Nah, kan Ibu, inilah perlunya pendidikan, paling tidak kita dikenalkan anak-anak ini dengan agama kita. Karena apa? Kalau anak dikenalkan dengan keimanan, dengan pendidikan agama, apapun yang akan terjadi pada diri mereka di masa yang akan datang, ketika mereka dewasa, ketika mereka tua, mereka itu akan menjadi orang-orang yang tegar menghadapi kehidupan ini. Subhanallah. Selanjutnya, yang
7, berikan teladan yang baik untuk anak-anak. Jadi teladan itu contoh, Pak. Anak itu kan akan nirun orang tuanya di rumah. Kalau orang tuanya kesandung saja ngabsen hewan satu hutan, itu anak tetap akan niru. Jadi biasa teladan orang tua, contoh orang tua di rumah itu penting. Kita ini kadang-kadang kepengen anak taat, kepengen anak baik, tapi kita nggak bisa menjadi cermin yang baik untuk anak-anak, Pak. Coba saya nggak akan gambarkan akhlak dulu. Casing ada. Casing dulu aja, ini bahasannya casing saja. Bapak, anak pagi jamaah, istri jamaah. Bapak bangunnya kesiangan. Kemudian sambil pakai sarung yang ngeper, bajunya ini, Pak, kancingnya yang atas naik ke bawah, yang bawah naik ke atas, sama berdiri di tengah pintu, kemudian batuknya gini, Pak, kerek, kerok, kerok. Kira-kira suami, istri sama anak mandang jenengan itu membanggakan atau menyedihkan itu, Pak? Coba, itu aja. Bangga atau sedih, Pak? Nggak ada akan istri mengatakan, "Leh, kayak ini Pak Woro, Gatot kocong nggih watuk," itu kan nggak mungkin, Pak. Itu anak yang akan gadang-gadang betul, subhanallah, Bu. Ini ibu nemu di mana orang seperti ini dulu itu? Tidak dibanggakan, Pak. Makanya berikan teladan yang baik. Ibrahim alaihissalam ketika menawarkan mimpinya sama Ismail, itu diiyakan karena apa? Ibrahim teladan yang luar biasa, Bapak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada perempuan yang mau dipotong tangannya, kemudian Usama bin Zaid datang untuk meminta, kalau bahasa sekarang amnesti atau apa itu? Amnesti itu ke presiden itu. Biar nggak jadi dipotong. Apa kata Rasulullah? Itu perlu ditulis betul itu, Pak. Di dalam sejarah, jangan andaikan Fatimah putri saya mencuri, maka saya akan potong tangannya. Itu subhanallah, Pak. Itu teladan. Dengan seperti itu luar biasa. Kadang kita memandang, kayak koyo ngono kok. Kayak seperti itu kok. Ngajarkan orang lain sedekah tapi mereka nggak pernah sedekah. Ngajarkan orang lain berbuat baik tapi mereka nggak pernah berbuat baik. Ini kita harus tahu. Makanya Bapak, ternyata dalam Islam kan ada ungkapan wanita yang baik itu hanya untuk laki-laki yang baik. Laki-laki baik hanyalah untuk perempuan yang baik. Kalau satu baik, satu nggak baik, nggak jadi, Pak. Coba antum lihat. Saya sering jamaah datang, "Ustadz, istri saya sulit, Ustadz." Masya Allah, dinasihati betul-betul sulit. Ini orang tadi merasa nggak enak karena apa? Pasangannya nggak baik. Makanya saya sering berikan resep, Pak, kalau mau hidupnya itu gaduh, harus ngalah. Yang baik sekalian jadi jelek, atau yang jelek jadi baik, itu baru tenang. Itu urusan dunia. Kalau akhiratnya pasti akan bahaya. Coba, Pak, kalau ada sepasang suami istri, laki-lakinya jelek, istrinya jelek, mengatakan gini, "Bu, ada apa, Pak? Nanti malam kita gerilya. Itu warung tetangga itu habis belanja itu. Saya songkel pakai linggis, kamu yang bawa kandinya." "Oke, Pak. Oke, siap, Bos." Gatuk nggak itu, Pak? Gatuk. Karena sama-sama jeleknya. Itu urusan dunia loh, Pak. Kalau mau dilihat damainya, kalau di akhirat sudah bahaya orang seperti itu. Sama orang baik, suaminya bilang, "Pak, Bu, saya mau ngamal di masjid, Bu." "Apa, Pak? Semen 10 sak." "Pak, jangan 10, Pak, tambah 1, 11. Itu hebat, Pak. Tapi coba, istrinya bagus, suaminya bagus, istrinya jelek. "Bu, ada apa, Pak?" "Mau ngamal masjid, Bu." "Berapa?" 10 sak. Kebanyakan 2 kilo saja. Nggak pas, Pak. Karena apa? Istri nggak mendukung. Makanya coba, Pak, kita harus seperti itu, baikkan. Kalau kita mau baik, anak-anak kita harus baik tadi. Paling tidak ngalah, yang bagus. Istri bagus, suami bagus, baru akan jagus. Itulah keteladanan. Kemudian yang kedua, yang ke-8, masih 2, yaitu sabar, Pak. Subhanallah, Pak. Inilah kadang-kadang kesabaran kita ini akan teruji oleh anak-anak kita. Kita nggak sabar, Ibu, melihat anak-anak nangis. Kadang-kadang lihat anak-anak nggak bisa nggarap soal. Kadang-kadang kita ini, Masya Allah, Pak, kayak ini mau langsung sumpah serapahnya keluar. Satu contoh, Ibu, coba mandikan anaknya pagi, nangis. "Ayo le mandi." "Enggak, saya nggak mau mandi." "Sekolah." "Nggak mau sekolah." "Ih, kalau nggak sekolah nanti nggak jadi dokter. Dokter sudah banyak, Mak." Gitu umpamanya gitu. Ini ibu kan mulai ini, Pak, mulai, wah, Masya Allah. "Oh, kalau nggak jadi dokter besok jadi presiden." Presidennya udah Jokowi, Mak, kan itu. Paling ini ibu ini langsung tangannya gini, ter. Coba, Pak, kira-kira kalau seperti itu gimana? Sabar atau emosi itu, Pak? Emosi.
Betul, sabar itu luar biasa, Pak. Saya ketika pas periksa di rumah sakit, saya tanya sama bagian rohaniawan, Pak, itu kok para perawat itu sampai gemuk-gemuk seperti itu, sampai nyaman, itu resepnya apa, Pak? Padahal dia itu ngopeni orang sakit, itu nggak sehari 2 hari, Pak. Lama itu. Kata rohaniawan itu resepnya cuma 5, Pak Ustadz. Apa itu, Pak? Pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Ketiga, sabar, Pak Ustadz. Yang keempat, sabar. Wah, ini yang kelima. Innallaha ma'as sabirin katanya. Allah bersama orang-orang sabar. Ternyata resepnya itu 5, Bu, sabar itu. Betul. Sampai kapan sabar? Sampai meninggal dunia. Nggak ada kalimat sabar. Ini ono batasnya, nggak ada batasnya sabar ini. Karena apa? Selagi kita masih hidup, selagi kita berusaha menjadi orang-orang baik, kita tetap sabar, Bapak. Karena inilah anak-anak kita. Yang terakhir adalah kenali karakter anak. Jangan samakan mendidik anak SD dengan anak-anak SMP. Kalau anak SD itu dijewer paling nangis. Anak-anak SMA nggak mandi kok dijewer, Pak. Oh, lah ini nanti ibunya yang ditenggelamkan di tengah-tengah lautan merah nanti ini. Betul. Ini makanya kenali karakter anak. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, serta para pendengar Radio Tazkiyah FM dimanapun Anda berada, inilah sekelumit yang saya sampaikan. Yang terpenting, anak jangan dikenalkan dengan dunia. Jangan terlalu dikenalkan cinta dengan dunia, sebab kalau orang ini terlalu cinta dengan dunia, itu bahaya, Pak, perhitungannya. Saya dulu pernah ceritakan, kadang kita ini kan pesannya keliru, nyambut gawe sing kendel, ojo lali ibadah. Ayo kerja yang gerak, yang giat, jangan lupa ibadah. Itu kan jane keliru. Yang pas itu adalah ibadah yang rajin, jangan lupa untuk bekerja. So, kalau dunia itu sudah masuk ke hati Bapak, itu bahaya. Saya pernah, Bapak, cerita gini, kalau dunia nggak masuk ke hati Bapak, kita nggak akan pernah perhitungan sama sekali, Pak. Saya di ngaji-ngaji pernah cerita, saya ceritakan di radio, pas saya ngaji di satu tempat, di daerah Kendal, itu mobil saya parkir depan, belakang saya itu ada mobil Avanza sama Honda Jazz. Avanza pergi, saya mundur, Pak. Mobil Timur biasa, tinggalannya Pak Harto dulu. Ketika mundur, lupa bahwa belakang saya itu ada Honda Jazz, Pak. Saya mundur, saat bunyi, serok. Waduh, mobil ini, betul, Pak. Saya ajukan, seret, saya lihat, subhanallah, Pak, betul, ternyata Timur itu lebih kuat daripada Honda Jazz. Catnya, Pak. Catnya Honda Jazz itu ngelotok, nempel semua di mobil saya, Pak. Tapi kan saya mumet, wah ini ganti ini saya. Pak, tunggu di situ, saya berdiri nunggu orangnya sholat belum selesai. Ketika keluar, Pak, mobilnya jenengan, Pak. Betul, Pak, ada apa, Pak? Maaf, Pak, saya nggak lihat. Saya tadi mundur, Pak. Lah ini kena gini, Pak. Catnya itu tompal gimana, Pak? Kalau ngecat kan berapa? Subhanallah, Pak, yang saya lihat itu wajah pertama, Pak, ekspresi pertama, nggak marah, nggak jengkel, nggak gelo, Pak, malah senyum. Nggak apa-apa, Pak, itu namanya apes jenengan itu, nggak apa-apa, Pak. Subhanallah, Pak, saya ini di hati itu maknyes, alhamdulillah. Saya bilang lagi, enggak, Pak, berapa, Pak, kira-kira? Kalau enggak apa-apa, itu jenengan apes. Itu untungnya istrinya nggak ikut itu, Pak. Wah, itu kalau istrinya ikut judulnya beda itu, Pak. Beda atau beda, Ibu? Kalau istrinya ikut, Pak, jaluk ganti, Pak, ini potongannya orang delok kayak itu kan. Itu, Pak, Masya Allah. Saya bayangkan betapa orang luar biasa, Pak. Saya tahu itu diasuransikan, tapi kan ekspresi wajah pertama, Pak, dia nggak marah, nggak jengkel, itu nggak emosi kok, malah senyum. Saya didoakan, ya udah, Pak, hati-hati, yang hati-hati. Udah, Pak, jazakallah, mudah-mudahan Allah balas jenengan. Wes urun dongo saja, Pak. Saya doakan mereka senang. Saya bandingkan kadang-kadang dengan kita, Pak. Kita di kampung, itu kadang-kadang jalan pakai sepeda motor, nebrak ayam kecil, gini, Pak, jaluk liru bebon, Pak, leres itu, Pak. Seret gitu kaca mati, wah ini besok besarnya ada di besar ini, telurnya banyak ini. Minta liru berapa itu, Pak? Nah, ini makanya satu gambaran orang yang terlalu cinta dengan dunia. Silakan dunia dicari, tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair atas kajian di kesempatan sore hari ini. Dan untuk selanjutnya sesi pertanyaan bagi Anda yang di studio yang mau bertanya langsung silahkan, dan bagi yang mendengarkan di radio kami di 107.7 maupun di streaming kami di www.radiotazkiyah.com, Anda bisa menghubungi di 0852 0199 9703 atau di 0857 4715 9829. Silakan yang mau bertanya di studio, monggo. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul, Pak. Jadi malah ada ungkapan dari Imam Nawawi mengatakan, andaikan saya tahu dulu belum diakikoi, maka saya akan akikoh. Itu orang yang sudah dewasa saja boleh, apalagi anak kita yang masih dalam tanggungan kita. Jadi boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh, silahkan kalau memang bapak punya rizkinya sekarang. Karena memang hak yang perlu ditebus itu adalah haknya Allah itu tadi, rohinah. Jadi anak itu digadekan, diambil akikohnya. Jadi insya Allah itu pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Ada lagi Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Jadi gini Pak, Rasul kan memberikan satu petunjuk. Kalau kita datang jamaah, itu kan kita nggak boleh cepat-cepat. Alaikumus sakinah wal waqar, jalan tenang. Kemudian apa yang kamu dapatkan silakan. Kamu ikuti, yang kurang kamu sempurnakan. Yang beda itu adalah nilainya Pak. Kalau tetap afdolnya nilainya 27 derajat. Tapi cuman kadang-kadang nilai dari keafdolan dari kualitas jamaahnya beda. Orang yang mendapatkan, bahkan kata Rasulullah SAW, di soft depan aja sudah beda. Kemudian yang mendapatkan takbiratul ikhram pertama beda. Jadi intinya yang direken itu adalah 27 derajat itu adalah nilai dari kita datang untuk sholat jamaahnya. Walaupun kita dapatnya cuma 1 rakaat, walaupun kita dapatnya cuma 2 rakaat, tapi kalau dapatnya cuma salam tok terakhir, itu kan nggak kereken itu Pak. Jadi insya Allah niatnya sudah ada sholat di situ, ada niat jamaah, jadi tetap 27 derajat nilainya. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan yang di studio. Monggo. Baik. Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, ada. Masih ada Pak? Waduh, gimana? Oh iya Pak. Jadi kunyah itu kan bahasa ini Pak. Apa ini? Lakop, nama, julukan-julukan. Jadi kadang-kadang kan orang dikasih kunyah apa umpamanya jenengan. Wah, itu nggak apa-apa Pak. Jadi Abu Bakar pun dinamai As-Siddiq. Itu dulu kan. Kemudian Khalid bin Walid dikasih nama Saifullah, pedangnya Allah, itu boleh. Asal jangan kasih nama kunyah curut atau tikus, itu kan itu jelek itu Pak. Jadi boleh, nggak apa-apa. Atau baik, jenengan punya anak namanya Jumedi, Abu Jumedi gitu kan, gimana coba kira? Nggak apa-apa. Itu nama kunyah-kunyah seperti itu nggak apa-apa Pak. Jadi kan kalau sekarang mau masukkan KTP atau gimana? Yang penting kunyah yang baik-baik, itu nggak ada masalah. Insya Allah Pak. Baik, sebelum ada pertanyaan lagi di studio, ini ada pesan yang masuk, dan bagi Anda yang mau menelpon, silakan. Oh iya, ada yang menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Abu Umair. Abu Umair di Banyu Putih. Oh iya, silakan bertanya. Mau menanyakan tentang
kalau anak kecil itu boleh nggak memakai baju yang bergambar makhluk hidup? Baju anak-anak itu kebanyakan bergambar semua, Tat. Itu bagaimana? Apakah nanti anak saya itu dijauhi sama malaikat rahmat itu? Syukron. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, langsung. Terima kasih Bapak penanya yang ada di Banyu Putih. Jadi memang untuk menghindari hal seperti itu sulit, Bapak. Tadi para ulama mengatakan gambar-gambar yang malaikat tidak mau masuk itu adalah gambar yang bernyawa. Jadi kalau gambar-gambar yang dihinakan itu nggak ada masalah. Bahkan di satu hadis boneka yang digunakan untuk anak-anak untuk mainan itu nggak ada masalah. Cuman kalau kita lihat gambar-gambar anak-anak sekarang ini kan aneh-aneh. Ada apa kira-kira itu, Pak? Nah, ini, yo, jadi kan aja, diakali aja matanya ditutup pakai apa gitu, kira-kira matanya itu, Pak. Jadi memang sulit, Pak. Itu semua gambar-gambar yang bernyawa itu seharusnya tidak akan dimasuki oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, terutama malaikat rahmah. Kalau malaikat maut toh enak kita nggak didatangi malaikat maut. Itu malaikat rahmah. Jadi kalau bisa gambar-gambar anak-anak ini kalau para ulama mengatakan yang boleh itu boneka mainan untuk anak-anak. Tapi kalau mungkin gambar-gambar yang sudah biasa untuk anak-anak, paling yang tidak gambar bernyawa, paling kan gambar-gambar yang ada di kaos-kaos seperti itu. Ya kalau sekedar ya mereka tidak hidup mungkin tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau memang nyata gambar makhluk satu badan atau gambar kuda yang jelas, kemudian kalau kuda kepalanya tok nggak ada masalah, mungkin ekornya tok nggak ada masalah, atau matanya tok nggak ada masalah. Yang penting gambar itu tidak hidup. Itu jadi seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita menggunakan gambar-gambar yang hidup. Kalau foto-foto di rumah sama, Pak. Jadi kalau kita pajang-pajang foto ini jangan sampai. Makanya para ulama kan membolehkan sekedar foto yang ada di KTP atau foto yang ada di SIM. Karena itu hanya untuk kemaslahatan kita saja. Kadang-kadang kita rumah-rumah orang Islam ini kan fotonya aneh-aneh. Kita ngantenan dipasang. Masya Allah. Ini sampai mereka nggak takut kalau malaikat rahmat ini nggak masuk ke rumah. Ini makanya saya lihat Tazkiyah ini kok nggak ada foto artisnya. Kalau ada ini diprotes betul, ini nggak ada. Nah ini jadi Bapak, insya Allah kalau mungkin sekedar saya sudah biasa, anak-anak saya juga kadang-kadang pakai gambar-gambar seperti itu. Tapi intinya jangan sampai gambar yang bernyawa. Saya yakin itu gambar-gambar makhluk-makhluk yang nggak jelas. Nggak jelas itu dalam arti kan di kehidupan sehari-hari nggak ada. Kayak SpongeBob itu kira-kira bisa hidup nggak itu, Pak? Kan nggak ada, itu sekedar mainan anak-anak saja. Yang penting bukan hewan-hewan yang jelas kayak kuda atau kayak kambing yang digambar di kaos jelas, itu jangan dipakai seperti itu. Tapi kalau gambar-gambar kartun itu kan itu nggak ada di kehidupan nyata sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, kami ada pesan singkat dan kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menyingkapi orang tua yang sikapnya membeda-bedakan atau beda kasih terhadap saya dan saudara saya? Saya merasa dibedakan sekali, padahal saya sudah berusaha berbuat baik, tapi orang tua tidak atau belum menerima, tidak tahu karena alasannya apa. Bahkan kalau saya memberi saran untuk sesuatu hal tidak pernah didengarkan atau dihiraukan. Dan mohon sarannya Ustadz. Syukron. Betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terpenting pertama, ini bapak atau ibu ini yang nanya, jangan niru saudaranya Yusuf. Jadi Nabi Yakub ini ketika membuat perlakuan yang nggak pas dengan saudara Yusuf yang 11, ini kan akhirnya ketika saudara yang 11 ini melihat perlakuan Yakub yang nggak pas, akhirnya Yusuf kan dibawa kemudian dimasukkan ke dalam sumur mati. Jadi pesannya jangan itu dulu. Biasanya kenapa orang tua itu perlakuannya beda? Mungkin kitanya, Pak, yang kadang-kadang nggak nurut sama orang tua, atau kadang-kadang yang diperintah ngeyel. Andai kan kita sudah jadi orang anak-anak yang nurut, kita jadi anak yang baik, orang tua masih seperti itu, tetap tujuan kita ini bukan dunia. Karena apa? Di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang tua yang berbuat syirik saja kita nggak boleh bantah mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Mereka yang berbuat kesyirikan saja kita disuruh mempergauli mereka dengan baik, apalagi kok sekedar cuman beda
beda kasih Bapak. Jadi saya sering sampaikan ke adik-adik, ini andekan kok kakak pembagiannya beda, nggak usah marah. Sebab apa? Lamono kakean kak Mbak Yu, tai kakak itu juga dimakan saudara kita. Kadang kita ini belum merasa memiliki kok Pak. Coba saya tanya Pak, Bapak punya adik sama kakak, kemudian adik dikasih 1 juta, kakak dikasih 2 juta, Bapak 100.000, kira-kira iri gak itu? Iri, tapi kalau kita lihat Pak, 1 juta juga dimakan adik saya, 2 juta juga dimakan kakak saya, sama. Justru kalau orang ngalah itu luhur wekasane orang Jawa bilang. Jadi resepnya gitu aja Pak, tidak Bapak atau Ibu yang nanya tadi. Jadi intinya jangan perlakuan seperti keluarga perlakuan saudara Yusuf yang ketika melihat Yusuf diperlakukan beda dengan oleh Nabi Yakub, kemudian sampai terjadi al-fatal. Oke, mungkin orang tua punya kehendak sendiri. Yang terpenting kalau Anda sudah berbuat baik kepada orang tua, tapi kok sampai perlakuannya beda, ingat, kalau jenengan nggak ikhlas, kalau jenengan ngersulo, itu berarti tujuannya beda. Tapi kalau tujuannya adalah karena Allah, bakti sama orang tua, apapun perlakuan orang tua, kita akan tetap ridho atas kehendak apa yang diberikan orang tua kepada kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Coba. Dari pesan singkat, apakah masih punya kewajiban atas orang tua untuk akikoh atas anaknya yang meninggal dalam kandungan? Jadi gini Pak, akikoh itu kan urusannya hari ke-7 dulu. Ke-7. Wah itu ke-7 aja, andai kan sudah meninggal dunia, sudah nggak ada dasar untuk mengakikohi anak yang sudah meninggal dunia. Apalagi kok masih ada di dalam kandungan, itu belum ada sama sekali, nggak ada dasar sama sekali Pak. Makanya kan kenapa para ulama mengatakan kok akikoh kok di hari ke-7 kan, karena kadar hidupnya atau kemungkinan hidupnya itu ada pasti. Jadi jawabannya tidak ada dasar yang mengatakan akikoh untuk bayi yang ada di dalam kandungan yang sudah meninggal dunia. Allah alam bissawab. Walaupun usia kandungan 7 bulan Ustaz. Iya, ukurannya kan 7 hari lahir, bukan 7 bulan dalam kandungan. Lahirnya yang dihitung lahirnya. Dari ke-7 setelah lahir, kemudian dinamakan, disembelihkan akikoh, dicukur rambutnya. Itu kan 7 bulan malahan kelamaan itu dalam kandungannya. Jadi bukan 7 bulannya, tapi 7 hari setelah lahir. Itu Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Abdullah di Tersono. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau mengadopsi anak dari hasil hubungan di luar nikah? Apa nantinya dapat mempengaruhi sifat anak itu? Jazakallahu khair. Jadi gini Pak, terima kasih. Kata sebagian ulama mengatakan penyakit keturunan itu akan menular. Makanya hati-hati. Boleh-boleh saja ngambil anak, karena siapapun kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak lahir itu dalam keadaan suci. Entah itu anak hubungan gelap atau hubungan terang atau hubungan apa, semuanya itu lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, tergantung kedua bapaknya ini. Kalau Anda ini punya niat untuk menjadi bapak, menjadi orang tua bagi anak itu, didik yang baik. Karena ada pepatah pohon apel jatuh nggak jauh dari pohonnya. Mungkin kalau di bawah itu jauh sekali kan ada yang bawah itu. Jadi insya Allah kalau antum bapak tahu bahwa anak ini lahir dari keturunan nggak baik, mungkin kalau dididik satu saat insya Allah jadi baik. Wallahu alam. Tapi biasanya darah-darah yang mengalir itu ada seperti itu insya Allah. Tapi dengan doa mudah-mudahan diberikan takdir yang baik. Kemudian kita dengan usaha yang baik, insya Allah mungkin Allah akan rubah takdir anak akan rubah watak-watak anak tadi, walaupun anak tadi keluar dari hubungan yang nggak baik. Jadi intinya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah niatan baik itu akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, syukran jazakallahu khair atas semua jawaban. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan dari. Iya, gimana? Betul. Coba. Ada juga yang mengatakan bolehnya berban sama Allah tapi satu kambing. Bagaimana pandangan menurut syariat mengenai masalah apakah kodrat seorang perempuan ketika mendidik anaknya lebih tidak sabar daripada seorang laki-laki. Jadi seorang perempuan yang mendidik itu tidak sabar dan suka ngaploki gitu. Betul. Terus sudah? Jadi gini, perintah akikoh sama kurban itu kan beda.
Itu sudah beda. Cara baginya juga beda, Pak. Walaupun syarat hewannya beda sama, tapi cara pembagiannya beda. Akikah itu dibagi masak, kemudian kurban itu dibagi dalam keadaan tidak masak. Nah, kemudian korban ini kan waktunya jelas. Jadi harus pada hari-hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Kalau akikah nggak mampu ke-7 silakan. Jadi nggak ada kaitannya. Andai kan kok kita mampunya pas hari besar itu, hari sebelum besar itu, kemudian kita bisa punya kambing, silakan. Kalau mau akikah, akikah dulu. Andai kan kita korban, tidak ada kalimat kok nggak sah, itu nggak ada, karena itu perintah yang berbeda. Cuman kan jani afdolnya, kalau memang ada tanggungan anak yang belum diakikoi, lebih baik untuk mengakikoi anak tersebut. Kan gitu. Jadi kalau meniatkan untuk di satu akikah diniatkan untuk satu sama korban, wallahu alam saya belum pernah lihat itu. Mudah-mudahan nanti depan ada dalilnya, saya belum bisa jawab, Pak. Kalau satu akikah diniatkan dengan korban bersamaan, tapi intinya itu perintah yang berbeda. Perintah berbeda walaupun sama. Kemudian yang kedua tadi, kodrat seorang perempuan apakah memang enggak penyabar. Jadi jani gini, Pak. Jadi perempuan itu jani orangnya sabar. Cuman karena gembul terus tiap hari. Mungkin kalau laki-laki ngopeni anak sedino wae kok meninggal dunia anaknya ini. Betul. Bukan karena kodratnya enggak sabaran. Jani perempuan ini sabar. Anda lihat guru TK itu enggak ada yang laki-laki. Ada enggak, Pak? Enggak ada guru TK laki-laki, Pak. Pipis, Pak, langsung banteng kayak gitu kan. Enggak ada. Makanya guru TK itu semuanya perempuan, karena identik perempuan itu ibu-ibu itu sabar. Kenapa sampai seperti itu? Karena awar terus, Pak, gembel terus, Pak. Betul. Lihat terus, dia mandikan ya dia, dulang ya dia, nyuci bajunya dia. Makanya member kalau ibu-ibu itu kadang keluar enggak sabarnya gitu. Oke, mau coba Bapak ngopain anak 2 hari saja. Ambil alih, Bu, biar Bapak ngambil alih tugas Ibu ngopain di rumah. Ini pasti anaknya berem-berem semuanya ini langsung dibasmi oleh Bapak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak ada kok tidak diciptakan sabar atau tidak. Semua orang punya kemungkinan untuk jadi penyabar, punya kemungkinan jadi pemarah. Makanya beruntung kita yang diberikan wa ta'ala orang-orang yang agak sabaran kita ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf Bapak Ibu kalau jawabannya mungkin kalau yang salah itu dari saya sendiri, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dikoreksi lagi. Jawabannya insya Allah pertemuan yang akan datang. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.